Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan ya, dan rizki barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ya. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang manajemen ternak perah ya, terutama peluang usaha di bidang ternak perah ini atau sapi perah ini ya. Kita tahu bahwa kebutuhan akan susu, kebutuhan akan produk susu, dan bahkan hampir di segala bidang ya, terutama tentang ini ya, kebutuhan tentang susu ini sangat luar biasa besar. Nanti kita akan pelajari, kita akan bahas bagaimana usaha di bidang ternak perah ini dan peluangnya bagi kita semua tentunya. Nah, kita mulai dari sejarah peternakan sapi perah. Nah ya, kita tahu peternakan sapi perah di Indonesia itu dimulai sejak abad ke-19 ya, dibawa oleh Belanda. Ya, kita tahu bahwa Belanda sudah lama bercokol di Indonesia, hampir setengah abad sudah. Barang tentu mereka pengen membawa budaya mereka ke Indonesia ya, pengen seperti di daerah mereka di Holland sana atau di Belanda sana. Makanya yang banyak di Indonesia itu adalah sapi Friesian Holland atau FH, atau ada yang menyebut dengan Friesian Holstein ya. Nah, pada penjajahan Belanda itu sangat berkembang, sangat besar, sangat lumayan produktif ya. Sementara pada zaman penjajahan Jepang banyak terbengkalai dan akhirnya banyak dipelihara oleh masyarakat, oleh rakyat ya. Jadi pada saat Jepang itu akhirnya dibagi-bagi ke masyarakat di Indonesia ini. Nah, pada tahun 1949 tumbuhlah organisasi yang membina peternak, yaitu Gabungan Petani Peternak Sapi Perah Pengalengan, disingkat dengan GAPSIP ya, GAPPSIP. Nah, sekarang dalam wadah GKSI ya. Kondisi persusuan, kalau kita melihat ya, melihat bagaimana perkembangannya 2009, terjadi penurunan harga susu mulai awal 2009 ya, harganya sangat minimal sekali, 500 sampai 600 liter. Sekarang misalnya di Bengkulu ya, sudah kisarannya antara 10.000 sampai 15 liter per liter ya. Nah, ini membuat kita sebetulnya sangat berharap terus bisa berkembang ya, sangat menjanjikan. Nah, produksi susu segar hampir 90% dihasilkan oleh usaha rakyat yang kepemilikannya antara 2 sampai 3 ekor per peternak, dan umumnya menjalin kerjasama kemitraan dalam bentuk koperasi susu ya. Nah, 80%-nya lebih masih mengandalkan impor. Ini angka yang sangat besar sekali bagi kita, terutama negara kita yang sangat besar, Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta ya. Nah, pada tahun 2020 ya, kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan susu tercatat sangat besar ya, 3,95 juta ton setara susu segar, dengan pasokan bahan baku susu dalam negeri sebesar 909.000 ton atau sekitar 20%, dan sisanya dipasok dari negara lain. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk skim milk powder ya, SMP, bukan sekolah menengah pertama, kemudian dalam bentuk wool milk powder ya, WMP,
kemudian dalam bentuk anhydrous milk fat (AMF), ada yang dalam bentuk buttermilk powder atau BMP, dan di demineralized whey powder atau DWP. Nah, ini sangat besar sekali. Nah, untuk kebutuhan kita semuanya impor ya. Nah, ini kan menunjukkan betapa kita itu ada peluang yang sangat besar. Sementara kita lihat dukungan pemerintah dalam agribisnis persusuannya ini ya sudah dimulai dari gerakan minum susu mulai tahun 70-an. Kemudian ada gerakan koperasi susu dalam wadah GKSI, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, tahun 79 ya. Kemudian memberikan kesempatan investasi industri pengolahan susu. Pada tahun 1979 tercatat 7 pabrik besar yang mengolah susu segar. Nah, titik awal perkembangan pemasaran susu dimulai dengan terbitnya surat keputusan bersama 3 menteri pada tahun 1982 yang sekaligus menjadi entry point dalam pengembangan koperasi persusuan di Indonesia, yang mewajibkan semua industri pengolah susu atau IPS ya untuk menyerap susu dari peternak rakyat. Ini adalah kronologis sejarah ya. Di satu sisi kita sangat membutuhkan dengan kondisi kekinian ya, sangat banyak kita butuhkan produk susu ini dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, terus kita perkembangan persusuan itu ya untuk Indonesia hanya 5% per tahun. Lambatnya perkembangan ini ya diakibatkan kurang mendukungnya kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani. Ini ya, apalagi ya kita tahu bahwa pasca dicabutnya kebijakan wajib serap susu lokal oleh industri pengolah susu membuat terjadinya kehancuran persusuan nasional akibat pemerintah menandatangani letter of intent ya dengan IMF, sehingga industri pengolah susu bebas menggunakan bahan baku melalui impor susu dengan biaya masuk bahan susu itu 0%. Ini terjadi pada saat krisis moneter tahun 1999 ya, antara 98 sampai 99 itu sudah mulai gonjang-ganjing terus ya. Nah, harga susu impor saat itu lebih murah, sekitar 2.300 per liter, dan peternak susu pada peternak ya, tingkat peternak itu 2.500 per liter. Jadi jelas tidak bisa bersaing dengan impor susu. Nah, secara nasional ya, kita berbicara kekinian ya. Secara nasional jumlah populasi sapi perah relatif stagnan, tidak berkembang. Nah, ini untuk tahun 2020 jumlahnya berkisar antara 584.582 ekor dengan produksi susu segar dalam negeri dikenal dengan SSDN ya sebanyak 997.000 ton. Nah, dari informasi Badan Pusat Statistik ya, kita lihat ya, sementara konsumsi susu masyarakat Indonesia ini sangat miris. Untuk tahun 2020 juga masih berkisar 16,27 kg per kapita per tahun. Masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Ya, negara tetangga seperti, jangankan dibandingkan dengan Singapura, dengan Vietnam saja mereka sudah mencapai 20 kg per kapita per tahun, atau Malaysia ini sudah mencapai 50 kg per kapita per tahun. Nah, jangan-jangan kita ini ya tiap orang hanya mengkonsumsi susu itu 1 tetes per hari. Nah, ini bagaimana kita mau meningkatkan konsumsi ini ya protein? Ya sangat jauh. Jadi padahal kita tahu bahwa
paling mudah untuk meningkatkan konsumsi protein hewani itu, dan untuk mengkondisikan supaya tidak terjadi stunting seperti saat ini ya, yang kemungkinan dengan masa pandemi ini bisa menimbulkan banyak terjadinya stunting ya. Artinya anak-anak kita, generasi muda kita, balita kita tidak bisa tumbuh dengan normal. Jadi ini harus menjadi pemikiran strategis kita, bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi ya susu masyarakat kita. Artinya dalam bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa menjadi peluang nantinya. Nah, sedangkan kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton ya, sangat jauh sekali ya per tahun, dan kontribusi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional baru sekitar 22,7%. Sisanya masih dipenuhi dari impor. Ini peluang yang sangat besar. Jadi ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang besar, khususnya untuk pengembangan produksi susu segar dalam negeri. Nah, ini bagaimana dengan kita? Ayo, kita harus bersemangat ya dengan kondisi hal ini ya. Dengan segala macam kekurangan, kita harus bersemangat bagaimana mengembangkan susu persusuan kita, ternak atau sapi perah kita di seluruh Indonesia tentunya, sehingga kebutuhan itu bisa kita capai dengan baik ya. Kita tidak boleh mengeluh dengan kondisi hal ini, tapi kita berjuang terus, bergandeng tangan ya. Nah, sebetulnya apa sih kendala pengembangan usaha sapi perah ini? Yang jelas yang pertama yang sering terjadi dan kita lihat bersama itu adalah SDM peternak dan aparat kita. Sumber daya manusianya ya, untuk sapi perah ini memang diperlukan beberapa tingkat dibandingkan dengan pemeliharaan sapi atau ternak ruminansia yang lain, karena memang kita membutuhkan ya keterampilan ya, sumber daya manusia ya, baik anak kandang semuanya, peralatan dan segala macam secara teknis memang kita membutuhkan SDM yang lebih tinggi, dan tentunya aparat yang terkait ya, yang karena usaha sapi perah ini menuntut ya kolaborasi, kemitraan yang baik di semua stakeholder, karena bagaimanapun ini akan mendorong kalau misalnya SDM-nya bagus, aparatnya juga bisa bagus, ini akan terkelola dengan baik. Yang kedua, masalah teknis ya, banyak teknis yang harus dipersiapkan, mulai dari bibit sampai ke budidayanya, sampai ke bagaimana pakannya yang baik, yang sesuai, kemudian penyediaan hijauan pakannya, sampai ke tata niaganya, sampai ke industri pengolah susunya juga harus sedemikian rupa harus kita kelola dengan baik tentunya. Nah, yang ketiga ya karena menuntut masalah teknis segala macam, itu menuntut juga permasalahan modal. Kita tahu bunga bank sangat mahal ya, kalau misalnya tidak kita kelola atau tidak ada stimulasi, tidak ada keberpihakan permodalan baik dari perbankan, itu ada regulasi yang baik, misalnya ada bunga minimal ataupun bunga yang bisa bersaing, yang bisa dijadikan untuk modal usaha di bidang sapi perah ini, ya akan berat sekali, karena memang terus terang untuk usaha sapi perah ini menuntut permodalan yang cukup besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan usaha ternak yang lain ya. Yang keempat, kelembagaan. Kelembagaan ini harus juga bisa tertata dengan baik tentunya kalau kita menginginkan usaha sapi perah ini berjalan dengan baik ya, terstruktur ya, bagaimana, karena bagaimanapun ini harus ada integrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Kita tahu bahwa yang namanya produk susu itu sangat mudah rusak,
mau tidak mau struktur kelembagaan ini dari hulu dan hilir itu harus berjalan dengan baik. Ya, jadi ini yang harus kita upayakan. Nah, bagaimana dengan manajemen usaha sapi perah ini ya? Kita bahas tentang, kita tahu bagaimana manajemen itu berhubungan dengan kemampuan secara alami ya. Kemudian kemampuan di dalam proses memelihara, mengolah dan pengawasan. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan manajemen ini, keberhasilan bagaimana usaha sapi perah ini. Misalnya ukurannya apa? Dari segi produksi misalnya. Yang jelas kita menginginkan produksi per ekor itu tinggi. Misalnya ya, di dalam produksi susunya kita berharap produksinya itu di atas 15 liter per ekor per hari. Nah, sementara usaha peternakan rakyat itu di bawah, rata-rata di bawah 15 liter per hari. Nah, 15 liter ini adalah salah satu titik impas ya, atau break even point kalau misalnya usaha sapi perah. Kalau di bawah 15 liter dianggap tidak ada keuntungannya, dan rata-rata usaha peternakan rakyat masih sekitar di bawah 15 liter. Rata-rata mereka sekitar 10 liter per ekor per hari. Ini sangat-sangat kurang ya, kurang menjanjikan. Nah, kita harus dorong supaya produktivitasnya itu di atas 15 liter. Nah, yang ukuran berikutnya dari segi produksi ini adalah pedet yang dihasilkan dari setiap induk dapat tumbuh dengan baik dan normal sampai dengan lepas sapi. Itu ukurannya. Apabila seorang peternak yang membudidayakan sapi perah ini harus bisa punya kemampuan untuk memelihara pedet sampai lepas sapi, karena itu adalah bisa digunakan berbagai macam ini ya, bisa untuk digunakan replacement stock ya, bagaimana dia menyiapkan bakalan induk untuk yang berikutnya, karena bagaimanapun bisa di samping susunya itu bisa dikelola anaknya ya. Kemudian yang berikutnya dari segi produksi, apa ukurannya? Produksi hijauan tersedia sepanjang tahun atau continue. Jadi ini adalah berhubungan dengan keberlanjutan. Kita tahu bahwa untuk usaha sapi perah diperlukan pakan yang bagus ya, dengan kualitas yang bagus. Tidak hanya bagus atau kualitasnya, tetapi continue. Karena sapi perah ini ya, apalagi dalam masa produksi susu itu tidak boleh ada fluktuatif di kondisi pakannya, karena kondisi pakan ini akan menentukan produktivitasnya. Kemudian yang berikutnya segi reproduksi, setiap induk beranak setiap tahun dengan calving interval yang kurang dari 14 bulan ya. Nah, ini diharapkan benar-benar calving intervalnya jangan sampai terlambat. Kenapa? Kalau terlambat ini berarti kerugian ya. Jadi kalau misalnya dia beranak sampai lebih dari yang diharapkan, ini ada masa tunggu di mana tuntutan untuk konsumsi atau pakan itu biayanya cukup mahal ya, kalau 1 ekor, kalau 2 ekor ya. Nah, ini akan bisa menimbulkan kerugian bagi petani atau peternak ya. Misalnya ya, umur pertama kawin saja, kalau terlambat 1 bulan itu berapa? 1 bulan biaya pakannya itu cukup besar. Oleh karena itu ya, kita berharap ya benar-benar ukuran-ukuran dari segi produksi ini kita lakukan atau kita kelola dengan baik, sehingga benar-benar peternak atau petani ini bisa kita siapkan sehingga tidak menimbulkan kerugian ya. Ini pentingnya bagaimana kita bersama terus untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pengetahuan kita di bidang ternak ya.
Karena kita tahu tadi sudah ada gambarannya betapa peluangnya sangat besar, tapi belum bisa kita tangkap atau belum bisa kita kelola dengan baik sehingga bisa meningkatkan untuk kesejahteraan peternak kita. Nah, sementara untuk ukuran di bidang ekonominya ya, bagaimana tingkat keberhasilannya? Nah, tingkat keuntungan per ekor selalu diperoleh ya. Tidak ada usaha ya selain sapi perah ini yang menghasilkan setiap hari. Jadi kita mendapatkan penghasilan terutama kalau produksi sudah susu, sudah masa laktasi, itu kita bisa mendapatkan pendapatan harian ya. Kalau usaha yang lain mungkin misalnya ya untuk unggas, ternak unggas itu pada masa perodanya misalnya broiler itu menunggu 35 hari ya. Oke, layer juga bisa setiap hari. Nah, untuk produksi susu ini bisa kita perah setiap hari dan kita bisa dapatkan ya. Apalagi kalau produksi susunya sudah bisa mencapai 20-25 liter per hari, itu tinggal mengalihkan saja per ekornya sudah luar biasa besarnya ya perputaran modalnya. Kemudian tenaga kerja yang digunakan bisa secara efisien. Apalagi kalau sudah menggunakan teknologi mesin perah, kita berkelompok, itu akan bisa meningkatkan kapasitas pendapatan. Kemudian penggunaan modal dilakukan secara tepat terhadap unit-unit produksi. Maksudnya di sini ya perlu kita pertimbangkan, kalau misalnya belum butuh misalnya mesin perah, itu jangan digunakan. Nah, tapi kalau sudah waktunya misalnya kapasitas atau jumlah ternak sapi perah yang laktasi sudah banyak, ya sudah otomatis kita perlukan alat untuk atau mesin perah. Kemudian kualitas produk selalu dapat dipertahankan sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Ini juga harus dipertimbangkan karena kita tahu ya, kenapa yang digambarkan di awal itu termasuk kita butuhkan SDM yang berkualitas atau punya pengetahuan yang lebih, itu karena kita tahu bahwa produk susu ini memang sangat dibutuhkan, tetapi di satu sisi juga membutuhkan teknologi bagaimana pengolahan pasca panennya itu harus cepat, harus benar-benar tidak bisa kita abaikan karena mudah rusak dan mudah basi, dan kalau sudah basi sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang ketiga adalah faktor fasilitas. Mengadakan fasilitas dalam jumlah memadai dan efisien dalam pemakaian ya. Mulai berbagai macam fasilitas baik perkandangan ya, peralatan untuk sanitasi segala macam itu harus benar-benar kita lakukan. Tadi balik-balik ya, ini harus mendukung bahwa harus kita mengingat bahwa produk susu itu memang sangat mudah terkontaminasi ya, mudah rusak, dan ini membutuhkan fasilitas yang memadai. Kemudian penempatan perkandangan diatur secara strategis sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bagaimana menata layout kandang yang baik itu juga harus dipertimbangkan. Posisi pakan, karena kita tahu juga pencemaran bisa menimbulkan atau susu bisa menyerap bau sehingga susu menjadi baunya tidak normal. Nah, ini akan menimbulkan masalah ya. Kemudian pelaksanaan dan penggunaan recording dari setiap kegiatan dilakukan secara teratur sehingga mempermudah di dalam proses mengevaluasi ya. Ini juga berhubungan bagaimana kita untuk mengetahui silsilah, merekod bagaimana produksi susu tiap ekor, tiap induk yang laktasi itu harus diperlukan, harus dipertimbangkan. Alhamdulillah untuk sekarang masalah bibit, bagaimana kita mendapatkan dengan ini ya, dari berbagai macam asal bibit ya sudah difasilitasi oleh pemerintah. Namun tetap harus benar-benar kita harus lakukan recording ini agar kita tahu bagaimana untuk mengelola sehingga keputusan atau kebijakan apakah ternak itu tetap kita pelihara atau kita afkir itu bisa kita lakukan dengan baik ya.
Jadi kita berharap produksinya tetap optimal tentunya. Oke, ya. Kalau misalnya selain pertimbangan teknis di atas, ini juga perlu kepemimpinan ya. Seorang manajer usaha sapi perah dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan dari berbagai hal. Yang pertama misalnya yang sederhana itu adalah meningkatkan mutu genetik sapi-sapi yang dipelihara. Bagaimana caranya? Ya jelas kita mengupgrade ya. Kalau kita ini ya di dalam mendapatkan strawnya atau bibitnya itu harus dari lembaga misalnya yang jelas ya, bibitnya dari mana. Alhamdulillah kita punya yang lumayan cukup besar ya sumber ya, baik yang dari Lembang ataupun Singosari ya, balai inseminasi buatan yang memang menghasilkan, mereka sudah seleksi bibit-bibit unggul yang bisa digunakan untuk mengupgrade daripada sapi-sapi yang dipelihara atau sapi-sapi perah kita yang asalnya dari bibit yang sudah terseleksi unggul ya dari mereka. Diusahakan mereka kita dapatkan bibit itu dari lembaga yang tersertifikasi tersebut. Kalau toh kawin kita melakukan kawin secara alami juga harus dari pejantan yang benar-benar jelas recordingnya, jelas catatan produksinya, sehingga begitu dihasilkan anaknya dan dijadikan replacement stock, dijadikan indo atau bakalan, itu akan nanti kita dapatkan produksi susu yang tinggi. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mengefisienkan pakan yang diberikan. Kita tahu bahwa ternak perah ini kita memberikan pakan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan produksinya ya. Jadi kalau misalnya produksi susu per hari itu 20 liter, itu nanti berbeda pemberian pakannya dengan misalnya yang sapi perah dengan produksi 15 liter. Itu tidak boleh disamakan ya. Jadi benar-benar efisien, kita susun ransumnya sesuai dengan produksi susunya. Atau kalau misalnya produksi susunya sudah mencapai 30 liter, ya harus didukung dengan pakan yang memang kebutuhannya baik energi proteinnya ya sesuai dengan kebutuhan tadi 30 liter tadi ya. Jadi benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa disamaratakan, karena kalau disamaratakan nanti mubazir. Jadi karena begitu kita meningkatkan energi dan proteinnya, pasti kebutuhan akan nutrien itu meningkat, dan ini berhubungan dengan harga. Yang ketiga, berusaha menjaga kuantitas dan kualitas produksi susu ya. Jadi seorang manajer juga harus berupaya untuk menjaga kuantitas dan kualitasnya ya, dengan berbagai macam peralatan atau secara teknis, pengetahuan secara teknis bagaimana mengelola sapi perah itu. Yang keempat, berusaha menjual produksi susunya dengan harga yang maksimal. Ya jelas fungsi seorang manajer itu akan berusaha bagaimanapun ya, dia harus berusaha mencari kolega, mencari di mana tempat pemasaran yang kita bisa menjual dengan harga yang maksimal sehingga keuntungannya bisa kita dapatkan ya. Kemudian yang kelima, mampu mengelola dan mengefisienkan tenaga kerja. Nah ini juga tenaga kerja ini susah-susah gampang ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pada posisi yang ternak kita sudah banyak ya, mau tidak mau kita harus menggunakan peralatan ya, peralatan misalnya mesin perah dan lain-lain ya. Mungkin bagaimana peralatan yang lain, kandang yang mungkin sudah semi otomatis dengan berbagai peralatan yang memang kita berharap bisa kita dapatkan efisiensi di dalam pengelolaan tenaga kerja ini ya.
Kemudian yang keenam, mampu menjalin kerjasama sesama peternak ya dan dinas terkait dan lembaga lainnya. Ini beberapa hal yang menjadikan pertimbangan kalau kita menjadi seorang manajer ataupun merekrut manajer yang benar dan baik. Nah, sikap dan kepribadian yang dituntut bagi seorang manajer usaha sapi perah ini ada beberapa hal yang mungkin sangat penting ya. Yang pertama itu adalah memiliki rasa sayang terhadap ternak ataupun sapi perah yang dipelihara ya. Kemudian teguh, rajin, tekun bekerja sehingga tidak mengenal hari libur, karena ternak adalah barang hidup dan perlu perhatian secara intensif dan terus-menerus ya. Kemudian bijaksana dan pengalaman dalam berbagai macam tindakan yang mungkin harus diputuskan secara baik dan benar. Itu beberapa hal ya, bagaimana kita ya mengelola sapi perah ini ya. Di satu sisi ya peluangnya sangat besar ya, tapi di satu sisi kita menuntut keterampilan, kemampuan SDM yang berkualitas sehingga kolaborasi ini bisa meningkatkan produksi susu dan kita berharap kita ya di Indonesia ini bisa industri sapi perah ini bisa berkembang terus, karena memang bagaimanapun ya kita berharap kita bisa dari segala macam lini ya, tidak hanya sapi potong saja tapi sapi perah, karena memang kebutuhannya sangat luar biasa besar untuk susu ini bisa kita kelola dengan baik di dalam negeri yang sangat kita cintai ini ya. Sekian dulu, tetap semangat ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.